Pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua belah pihak berada dalam kesiagaan tinggi. Masing-masing curiga bahwa pihak lawan sewaktu-waktu akan melakukan serangan dengan senjata nuklir. Amerika Serikat menyiagakan seluruh komponen triad nuklirnya. Silo-silo peluncuran rudal balistik antar benua bersiaga penuh 24 jam. Kapal selam yang membawa rudal nuklir menyelam jauh mendekati wilayah Soviet. Dan lusinan pesawat pembom yang membawa senjata nuklir mengudara non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Chrome Dome atau Operasi Kubah Krum. Pesawat-pesawat ini terbang dengan rute tertentu. Selama mengudara, mereka mengisi bahan bakar beberapa kali di udara. Pesawat tanker selalu siap menyuplai bahan bakar bagi pesawat pembom ini. Setiap pesawat akan terbang sekitar 24 jam. Sebelum mendarat, pesawat lain akan diterbangkan untuk menggantikannya. Jadi, selalu ada belasan pesawat pembom nuklir yang terbang di udara. Demikian juga dengan Uni Soviet. Mereka menyiagakan senjata nuklirnya untuk bisa langsung melakukan serangan balasan seandainya Amerika Serikat menyerang. Ini adalah strategi untuk mencegah musuh melakukan serangan dengan status Mutual Assured Destruction, kepastian saling menghancurkan. Pesannya adalah, jika Anda berani menyerang, maka kita akan hancur bersama-sama. Dengan demikian, tidak akan ada yang berani memulai serangan. Namun, pada masa itu, Amerika justru pernah menjatuhkan 2 bom nuklir di wilayahnya sendiri. Tepatnya di kota Goldsboro, negara bagian North Carolina. Pada tanggal 23 Januari 1961 malam hari, pesawat pembom B-52 lepas landas dari pangkalan udara Seymour Johnson, North Carolina. Pesawat tersebut membawa 2 bom termonuklir Mark 39. Pada tengah malam, pesawat tersebut melakukan pengisian bahan bakar di udara. Saat ukap untuk aerial refueling, pilot pesawat tanker memberitahu pilot B-52 bahwa dia melihat kebocoran bahan bakar di sayap kanan pesawat. Pengisian bahan bakar dibatalkan dan pesawat akan kembali ke Seymour untuk melakukan pendaratan darurat. Ternyata, kebocoran semakin parah dan pesawat sulit dikendalikan. Pilot memerintahkan semua kru meninggalkan pesawat karena pesawat akan jatuh. Saat kru meninggalkan pesawat, kedua bom masih berada di dalam pesawat. Pesawat semakin tidak terkontrol dan berputar tak terkendali. Sayap pesawat terpisah dari badan, dan kedua bom terlempar dari badan pesawat. Bom ini dalam keadaan semi-aktif dan bisa meledak jika pengamannya mengalami kegagalan. Satu bom jatuh ke lumpur dan terbenam. Bom satunya, parasutnya membuka dan akhirnya tersangkut di pohon. Dari 8 kru pesawat, 5 berhasil selamat dan 3 orang tewas saat menyelamatkan diri. Setelah kejadian ini, dilakukan evakuasi dan penyelidikan. Dokumen laporan hasil penyelidikan tentunya bersifat rahasia. Tapi, setelah 50 tahun, dokumen tersebut dideclassified atau dibuka ke publik. Dari laporan penyelidikan, terungkap bahwa insiden tersebut nyaris mengakibatkan bencana nuklir di Amerika. Bom pertama rusak parah dan tak mungkin terjadi mekanisme ledakan nuklir. Tapi dari segi sistem pengaman, 1 dari 4 pengaman mengalami kegagalan. Sedangkan bom yang tersangkut di pohon, dari 4 pengaman, 3 mengalami kegagalan. Hanya 1 pengaman yang mencegah bom ini meledak. Dan ternyata pengaman tersebut adalah jenis pengaman yang mengalami kegagalan pada bom pertama. Masing-masing bom termonuklir ini memiliki kekuatan 4 megaton. Jika dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima, kekuatannya 200 kali lipatnya. Dari jarak kota terdekat dan jumlah populasi pada saat itu, jika bom meledak, diperkirakan 1.700 orang akan tewas seketika, dan puluhan ribu menyusul selama beberapa hari akibat luka-luka. Pada akhirnya, jumlah korban tewas termasuk akibat radiasi diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.